Sakit kecil kan? Udah biar. Ada sakit kecil. Nambah ada. Kecil lah. Aku pas kebetulan tahu kan nama dah. Kan ada rencana dah. Nanti simpan videonya ya. Nanti setelah selesai videonya simpan. Cek satu. Cek satu. Nanti simpan videonya ya. Oh ini terlambat ya. Nanti setelah selesai videonya simpan. Cek satu. Cek satu. Assalamualaikum. Oke. Nah, ini mulai live Insyaallah. bersama Umroh bareng Maharani. Saya juga live di Facebook saya. Oke. Biar banyak viewernya. Masya Allah. Suaranya terdengar ya, oleh. Oke, mari Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai aja nih. Insyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Ini Masya Allah kita kali ini kedatangan tamu istimewa. Masya Allah. Yang pertama di sebelah kanan kita nih ada tour leader. Tour leader terbaik Jemaah 1 Oktober. Insya Allah ini panggil Ustadz ya? Belum ya. Ini Pak Tommy Firdaus SHMH MKN. Siapa dong Pak Tommy? MKN notaris. Beliau notaris di Payakumbuh. Beliau jadi tour leader jamaah kita kemarin 1 Oktober. Dan yang lebih spesial lagi, sekarang bersama kami di hadapan kami nih Bang Ihtada, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau ini seorang ASN ya, juga jemaah umroh Maharani tanggal 1 Oktober kemarin. Yang terlidernya itu adalah ini Pak Tommy, Masya Allah. Panggil Bang Tommy aja lah ya. Siap Bang Tommy. Jadi kapan berangkat lagi sama Bang Ihtada? Nunggu jadwal ya. Insyaallah. Kami kangen mau berangkat lagi. Kita ada ya. Iya, siap. Masya Allah. Nah, jadi hari ini kita akan berbagi kisah inspirasi ya, dan buat memotivasi teman-teman semua jamaah bareng umroh Maharani, inspirasi dari tanah haram. Bukan dari tanah, inspirasi di tanah haram. Karena ini ceritanya ini ada yang belum move on ini ya. Masya Allah. Memang itu ya, kalau umroh bareng Maharani, waduh, bukan karena umroh bareng Maharani ya. Jadi memang Makkah Madinah itu bikin kita itu sulit untuk move on memang. Kondisinya memang seperti itu, pengen balik lagi, Masya Allah. Karena itulah umroh Maharani muncul, hadir ya, dengan harga yang terjangkau, kita bikin fasilitasnya baik, bagus, pelayanan kepada jamaah juga alhamdulillah. Nanti dengar cerita ini ya Bang Ihtada ya sebagai jamaah ya, apakah jelek-jelek pelayanannya atau bagaimana, itu Masya Allah. Nah, teman-teman yang mau bertanya nanti silahkan ya, nanya di kolom komentar. Boleh bertanya apa saja pelayanannya, paket umrohnya. Sekarang paket umroh Maharani itu tinggal yang kosong. Desember ada grup kedua, Januari grup kedua, Februari ada 2 grup. Nah, yang mau daftar silakan. Kalau November 3 grup insya Allah, Desember 1 grup sudah penuh, Januari 1 grup juga sudah penuh. Alhamdulillah. Nah, ini kita ke tour leadernya dulu nih. Gimana? Ini Bang Tommy kan pertama kali. Iya. Buat jamaah Maharani. Ini jamaahnya Bang Ihtada nih. Ini kita dengar ya. Gimana? Jamaahnya rewel, bawel, merepotkan. Pengalamannya gimana buat jamaah Maharani ini? Masya Allah. Terima kasih Bang Fajri. Alhamdulillah saya perdana pergi umroh dan sekaligus diminta oleh Bang Fajri ini selaku owner CEO dari Umroh Bareng Maharani itu jadi tour leader. Sebuah pengalaman yang sangat ya, saya susah tuh mengungkapkan dengan kata-kata. Dan tentunya terkait dengan pertanyaan Bang Fadli tadi, apakah jamaahnya rewel, jamaahnya gimananya? Ya, ini jamaahnya ini Bang Ihtada sebagai saksi nih, insya Allah. Awalnya saya mikir juga, dalam artian owner kita Bang Fajri memesankan kepada kita sebagai tour leader, bagaimana seorang tour leader itu hadir di antara para jamaah. Kita kondisikan jemaah ini, kita satu keluarga. Jadi itulah kunci yang saya bawa dari sebelum melangkah ke bandara sampai kita pulang lagi ke bandara ke BIM gitu.
Jadi saya sampaikan ke jemaah, saya sering mengulang-ulang kata-kata itu, bahwasanya kita satu keluarga, apapun nanti kondisi yang kita temukan, baik itu terburuk itulah kita sama-sama nanti mengcover, menikmati. Bahwa tentunya semua apa yang terjadi itu takdir Allah. Kita bertemu hari ini, saya jadi tour leadernya, jemaahnya 35 orang, dan ternyata dari grup yang lebih dari 1 tahun, Maharani mengcover jemaah yang berangkat tiap bulan. Itu jemaah yang saya tour leader itu yang lansianya banyak gitu. Saya nggak nyangka, tapi dalam hati saya tipikal orang yang dari dulu suka melayani, suka membantu, dan tentunya itu sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Yang tidak dalam konteks agama, saya tetap menjadi seperti saya hari ini gitu. Saya suka membantu, suka menolong, dan apalagi sama orang tua, ya, saya bisa ninggalin apa saja kalau orang tua saya nelpon tuh apa saya tinggalin gitu. Apalagi hari ini saya diminta oleh Bang Fajri sebagai tour leader dalam rangka mengajak, membantu para jemaah untuk menuju Baitullah. Itu yang buat motivasi saya itu menjadi luar biasa, bahwasanya saya harus maksimalkan, berdayakan diri saya untuk bisa mengabdi, untuk bisa membantu, ini sebagai amal juga bagi saya gitu deh. Dan alhamdulillah perjalanan kita dari awal hingga akhir 13 hari lebih kurang saya nikmati, dan jamaah juga menikmati itu. Dan saya merasa tidak ada sekat antara saya tour leader dengan jamaah yang hadir, yang ada 35 orang pada saat itu. Benar sekali. Bagaimana benar atau tidak? Pak Itada bisa menyampaikan ya, itu yang saya rasakan. Karena saya tidak menjadikan diri saya hanya sebatas tour leader, tapi juga saya hadir sebagai jemaah dan juga bisa merasakan kehadiran saya perwakilan dari Maharani, bagaimana para jemaah mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan mereka rasakan dengan harga terjangkau, namun tetap dengan kualitas yang insya Allah itu sangat memuaskan. Dan itu disampaikan testimoni dari para jemaah, dan salah satunya ada juga Bang Itada nanti insya Allah. Itu Bang Fajri. Itu pengalaman. Itu pengalaman saya rasakan. Ya luar biasa ya. Insya Allah. Jadi kalau besok berangkat lagi jadi tour leader nggak kapok ini ya? Siap, insya Allah. Kalau ada kerjaan di kantor, kalau ada nanti klien, saya tinggalkan dulu. Kalau Allah memanggil, siap insya Allah. Insya Allah. Itu ya yang mau jadi tour leader Maharani. Kita nggak buka lowongan. Kita nggak buka lowongan ya. Kalau untuk tour leader Maharani. Nah sekarang itu masya Allah ya tour leader. Nah tapi yang dibilang tour leader ini benar atau enggak nih? Ini jangan sampai tour leadernya muji-muji diri sendiri. Nah ini di depan kita nih ada Bang Itada. Kemarin masya Allah Bang Itada berangkat sekeluarga ya? Iya betul. Alhamdulillah. Berapa orang kemarin? Saya dengan istri dan 2 anak saya. 2, berarti berempat ya? Iya betul. Masya Allah Bang Itada berangkat berempat sekeluarga. Masya Allah. Kalau istrinya sebelumnya udah pernah umroh ya? Sudah. Bang Itada ini yang pertama kali. Pengalaman yang Ya. pertama nih. Ini ceritakan sebelum kita cerita tentang tour leader nih. Iya kan? Jadi gimana nih? Boleh kita dengar cerita Bang Itada dari pertama mau umroh, ya kan? Karena pas Bang Itada itu datang ke sini dia masih belum yakin mau umroh atau enggak. Jadi Bang Itada itu masih mundur-mundur, ambil yang awal Oktober apa yang akhir Oktober nih, Iya. yang awal apa yang akhir nih. Jadi diputuskan yang awal. Masalah dengan berbagai pikiran waktu itu di sini di tempat ini pekerjaan nih banyak, ini nggak bisa apa segala macam, masya Allah. Akhirnya WA putuskan tanggal 1 Oktober. Nah coba ceritain nih gimana Bang Itada nih sampai sekarang malah susah move on. Iya, betul. Mau balik lagi. Ayo gimana Bang Itada? Ya, terima kasih Bang Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya perkenalan diri dulu kali ya. Ya, boleh. Teman-teman, nama saya Itada Yoga Isti. Saya adalah salah satu jemaah dari Umroh Bareng Maharani. Ya, cek IG-nya Umroh Bareng Maharani di Kota Padang. Jadi saya berangkat tanggal 1 Oktober 2024 bersama dengan istri saya dan membawa 2 orang anak saya gitu ya. Melalui travel umroh bareng Maharani ini gitu ya. Kalau tadi Pak Tommy sebagai tour leader pertama kali umroh, kalau saya jemaahnya pertama kali gitu ya. Jadi kita sama-sama pengalaman pertama gitu ya Pak ya. Jadi Bang Fajri sebenarnya umroh ini rencananya itu udah ada dari tahun 2013. Masya Allah 2013. Ya, 2013 dan coba. Tahun ya. Nah, 11 tahun. Pertama kali saya mau diberangkatkan umroh orang tua saya itu tahun 2013. Itu ibu saya mengajak saya
ayah dan ibu dan nenek saya 4 orang waktu itu mau berangkat umroh lewat Medan waktu itu. Iya. Cuma qadarullahnya kami tertipu waktu itu. Iya. Wah. Kami tertipu. Waktu itu kalau nggak salah ada yang agen besar Fresh Travel tuh. Nah itu di masa-masa itulah orang tua saya mendaftar umroh gitu ya. Iya. Waktu itu kita di harga 15 juta. Nah, waktu itu memang 15 juta itu masih make sense gitu. Dengan promo dia seperti itu, orang tua saya daftar di Medan. Saya juga nggak tahu ya, nggak mau nyebutkan nama travelnya karena memang ya sudahlah qadarullahnya saya nggak berangkat karena kita juga tertipu, uang nggak kembali gitu kan. Dan sempat sedih juga gitu, Saya bikin paspor pertama kali sampai sekarang paspornya hangus tuh nggak pernah distempel karena saya nggak jadi berangkat umroh. Karena keinginan saya untuk keluar negeri pertama kali saya pengen menginjakkan kaki ke dua tanah suci ini. Itu tekad saya. Saya nggak mau kemana-mana dulu. Padahal saya melihat lalu lalang orang ke Kuala Lumpur, ke Thailand dengan harga yang murah gitu ya kemana. Tapi saya nggak tertarik gitu. Jadi pokoknya saya mau pertama kali umroh gitu. Karena kalau belum bisa haji umroh dulu kan gitu kan. 2013 saya gagal berangkat. Tapi ibu saya tetap pengen saya berangkat. Akhirnya setelah saya menikah tahun 2014 gitu ya. Di tahun 2018 gitu ya, ibu saya mentransfer saya 20 juta. Untuk berangkat. Kamu segera berangkat, kata ibu saya gitu. Pesan ibu saya. Ibu saya almarhum sudah meninggal di tahun 2021. Jadi tahun 2018 itu beliau menitipkan uang ke saya 20 juta untuk saya pribadi berangkat gitu ya. Kalau kamu mau bawa istri kamu, ya kamu usaha sendiri kan gitu seperti itu. Akhirnya di 2018 itu saya pegang uang itu menjadi beban sama saya. Karena harus saya realisasikan kan seperti itu. Sementara saya punya keinginan untuk kuliah sebenarnya waktu itu. Untuk nyambung kuliah gitu kan. Saya berpikir gini, kalau saya kuliah, saya punya banyak waktu, saya bisa berangkat umroh. Kan gitu. Yang beasiswa berarti? Iya, betul. Saya tahun 2019 saya mendaftarkan diri beasiswa di salah satu platform beasiswa di Kementerian Keuangan. Saya daftar, di akhir 2019 saya lulus gitu. Semakin besarlah peluang saya untuk berangkat umroh. Ternyata 2020 awal COVID masuk. Iya. Dan saya masih memegang 20 juta di ibu saya ini. Itu semacam pemberian yang belum direalisasikan dan itu dari orang tua gitu ya. Itu pengalaman saya. COVID sekali mau berangkat ya. Jadi sampai saya berpikir ibu saya pengen, tapi saya belum gagal gitu kan. Dikasih lagi COVID lagi, saya terus muhasabah diri gitu kan. Apa saya belum dipanggil gitu? Apa memang saya belum dipanggil gitu kan? Gitu kan. Tapi saya justru ketika memikirkan hal itu gitu kan, justru saya banyak introspeksi diri gitu. Sampai akhirnya COVID selesai, saya masuk kerja kembali. Saya kuliah tuh nggak ada masuk kelas online semua ya. Online semua. Sampai COVID selesai, saya masuk kerja dan saya mulai berpikir kapan saya akan mendaftar umroh, kan gitu tuh ceritanya. Nah, saya mendaftarkan diri di 2024 lah, mulai mencari kembali itu ya, travel dan kita ketemu dengan travel umroh bareng Maharani. Bulan Agustus tahun 2024 saya datang ke kantor ini gitu. Itu cerita tentang bagaimana perjalanan saya mendaftarkan diri untuk umroh gitu. Karena memang saya cari-cari referensi di umroh bareng Maharani inilah yang paket ekonomis, pelayanannya luar biasa ya Pak Tommy ya, dan saya sampai pengen repeat order gitu. Amin. Ya kalau ada rezeki lagi, udah deh nggak usah pilih kemana-mana, ke umroh bareng Maharani ini. Itu cerita saya tentang mendaftar di umroh bareng Maharani. Masya Allah. Nah, ini ya Fajri mungkin nambahkan sedikit ya masalah yang kalau Bang Tada tadi itu kisahnya itu dia karena mundur-mundur ya. Fajri dulu juga gitu mundur-mundur.
Terus akhirnya ketika mau berangkat itu kita udah beli paket, udah mau berangkat seminggu sebelum berangkat bulan Maret itu 2019 Maret 2019 seminggu sebelum berangkat COVID lockdown. Ya. Nah itu ditunda-tunda, terus kemudian mau berangkat, ya udahlah kita daftar kan yang pengen banget istri, Iya. istri kan. Terus disitulah jadinya muhasabah buat kita tuh muhasabah apa yang menjadi masalah di kita, apa yang menjadi dan kalau tadi Bang Istada merefleksikan apakah kita belum dipanggil Ya. gitu. Nah itu sebenarnya ya, kalau Fajri yang memahami dari ayat-ayat konteks ayat Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah, itu sebenarnya konteksnya bukan kita yang belum dipanggil sekarang. Konteksnya adalah benar-benar Allah itu sebenarnya sudah dari dulu memanggil kita. Ya kan ketika Nabi Ibrahim selesai membangun Ka'bah itu sudah disampaikan kan dalam Quran surat Al-Hajj, serulah semua orang untuk datang ke sini. Ya. Udah disuruh dipanggil itu. Yang kedua Allah sudah melebihkan ekonomi kita sebenarnya. Dan itu Allah sudah mampukan kita sebenarnya, tapi kita menunda-nunda kan. Ya. Kita menunda. Jadi sebenarnya itu konteksnya Allah sedang memberikan peringatan sama kita. Dan benar, itu tadi Bang Istada muhasabah. Sama kita sama-sama muhasabah. Sama-sama muhasabah itu Fajri. Masalah kena Covid juga kan Fajri waktu itu. Sampai kalau Fajri sama istri waktu itu yaudah sembuh Covid, nggak ada lagi, udah dibuka, kita berangkat umroh. Alhamdulillah Allah waktu itu ngasih kami langsung haji. Oh, Masya Allah. Langsung haji ya? Iya, langsung haji. Waktu itu ini apa? Sepupu istri sebenarnya udah daftar haji tapi karena Covid nggak berangkat. Terus karena kok haji pertama itu kloternya, tapi bukan haji ini ya, haji reguler ya. Iya. Jadi kloternya itu banyak yang tua-tua yang nggak bisa berangkat karena dibatasi umur. Iya. Telepon, Ca mau berangkat haji nggak? Gitu. Cuman 3 bulan. Mau langsung set. Itulah alhamdulillah berangkat kami. Gitu langsung berangkat. Allah nggak, saya yang pada saat itu kain ihramnya itu terkena najis gitu. Pak Tommy tahu lah kejadiannya ya kan. Jadi kita mau berangkat. Yang ini ya, yang heboh di grup WA ya. Ya, betul. Anak saya yang pertama itu sudah selesai sholat umrah nih ya, sholat ihram ya. Nah, sholat ihram minta ke kamar mandi. Nah, gitu. Akhirnya saya ajak ke kamar mandi, qadarullahnya kain ihramnya mengenai najis dia gitu. Iya. Yang sampai saya cuci nggak bisa. Nggak hilang gitu najisnya, kuning kan ya. Iya. Dan nggak hilang. Itu rasa hati saya, ya Allah, Engkau menguji perasaan hamba yang ada di Indonesia kan itu kan. Tapi saya di situ tetap berpositif thinking aja gitu. Ini perasaan takutnya di Indonesia waktu itu apa? Ya itu akan kesulitan membawa anak. Gitu kan. Ada kesulitan membawa anak dan Allah uji di situ. Itu ujian pertama saya. Saya tetap berpositif. Saya nggak marah sama sekali sama anak saya. Bahkan saya doakan dia, ya Allah, jadi anak yang baik budi, ya, jadi anak yang berguna ya nak di masa depan. Itu saya doakan seperti itu. Gitu ya. Jadi anak saya pun dengan tulusnya dia bilang, Abi, Mas minta maaf ya, dia bilang gitu. Itu warganya terenyuh gitu ya. Udah nggak apa-apa nak gitu kan. Pas di Bir Ali. Apa yang bikin saya terkesima Mas dengan travel umroh bareng Marani? Mutawifnya langsung sigap Mas waktu itu. Iya. Ustaz Rivaldi, ini mungkin lagi nonton nih Ustaz Rivaldi. Terima kasih Ustaz. Ustaz Sultan ini langsung sigap membelikan anak saya ihram yang baru. Jadi saya tinggalkan ihram yang lama dan anak saya bersihkan, suruh dia wudhu lagi dan saya pakai ihram yang baru. Kami berangkat dengan tenang menuju Mekah waktu itu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami gitu. Nah, tapi ya gitu ya. Allah itu nggak mungkin kan kita itu dalam panggilan Allah gitu ya. Ketika kita menghadapi apapun permasalahan yang sedang kita alami selama kita menjalankan ibadah umroh, teruslah kita untuk berpikiran positif gitu ya. Jangan sampai muncul rasa hati kita, ini gimana sih kok baru mau. Saya malah mikirnya jangan sampai kita memikirkan baru mau mulai aja udah begini kan gitu ya. Nah, hal-hal positif itu yang saya bangun gitu. Dan alhamdulillah kedepannya ternyata lebih banyak lagi kemudahan yang saya alami gitu. Jadi ya itu ya, memang dari awal kan
kita di bandara sudah kita sampaikan juga ketakutannya dihilangkan, Ya. Bapak Ibu, jangan ada rasa lagi kecemasan. Karena emang itu yang kita rasakan, pengalaman kita ketemu banyak jamaah gitu. Mau ketakutan itu yang terjadi kemudian Ya. di Mekah. Makanya kita sarankan udah hilangkan semua itu perasaan. Malahan ya itu dia bisa dibilang Bang Hitada yang ditakutkan ternyata Allah mudahkan semua. Ya, betul. Ya kan nggak seperti yang dibayangkan Iya. nanti seperti apa, bagaimana ininya segala macam kan. Masya Allah. Terus apa lagi nih yang kisah lainnya dari Bang Hitada? Nah, kisah berikutnya itu datang dari ketika di Madinah, Mas, Bang Di Fajri. Madinah, Ya, ya. di Madinah. Jadi kan alhamdulillah ya, kita di travel ini diurus oleh travel untuk memasuki Raudhah Ya, masuk Raudhah. secara berjamaah gitu ya, secara berjamaah gitu ya. Laki-laki, Betul. perempuan. Raudhah itu kan tempat yang banyak di nanti gitu sebenarnya kita bisa masuk ke dalamnya gitu ya. Taman surga. Karena di situ tempat yang mustajab untuk berdoa kan gitu ya. Waktu itu kita dapat jadwalnya Sebelum subuh. Jumat ya Pak ya. Iya, hari Jumat. Bayangkan coba, kita hari Jumat, Jam 2 itu udah jam 2 harus standby, jam 2 pagi. dan saya harus bawa anak laki-laki saya, gitu. Dia nggak ngantuk itu. Dengar, ini belum selesai ceritanya. Saya berpikir, kami tidur malam jam 10 malam. Jam 2 harus saya bangun lagi dia, gitu kan. 3-4 jam. Akhirnya saya memutuskan untuk, udahlah, anak saya ini nggak usah berangkat, saya yang berangkat. Nah, istri saya kan yang perempuan kan di pagi hari tuh ke Raudhahnya hari Jumat kan. Nah, jadi saya berangkat jam 2 pagi itu tanpa membanguni anak laki-laki saya, Khalifah. Jadi saya nggak bangun itu si Khalifah. Saya masuk ke Raudhah dan Masya Allah, Raudhah pertama saya di hari Jumat di beberapa menit sebelum subuh ya. Kan Sempat subuh di dalam kan? Nah, ceritanya lain lagi. Saya masuk Raudhah 2 kali. Nah, jadi di hari Jumat itu saya nggak sampai subuh. Saya nggak sampai subuh. Oh, ada yang nggak sampai subuh ya berarti tidak. Ada orang berarti. Nggak semuanya sampai subuh. Jadi di Raudhah itu kan karena kali pertama saya masuk Nggak paham. nggak paham. Maksudnya bukan nggak paham. Ternyata di situ tuh sesuai jadwal. Ya 10 menit diberikan, 10 menit askar itu menyuruh kita keluar. Iya. Dia ada yang masuk yang baru. Kita di Raudhah tuh nggak bisa Mas keluarin kertas sambil baca doa gini, nggak bisa. Iya. Itu akan disuruh keluar. Apa namanya, torik kan gitu kan, suruh jalan gitu kan. Nah, karena jadwalnya sudah habis kan gitu ya. Nah, saya waktu itu hanya sholat tahajud 2 rakaat gitu ya, sama sholat hajat 2 rakaat. Cuma dapat sekitar 4 rakaat saya sholat di situ. Dan itu cepat sekali gitu, cepat sekali. Oh, itu pun posisinya saya nggak di barisan depan ya, nggak di, ya beberapa baris dari imam lah, nggak begitu terdepan gitu kan. Nah, saya pulang, anak saya bangun gitu kan, saya ajak subuh, dia nanya, kok kita nggak ke Raudhah, Bi? Kata anak saya yang laki-laki, dia tahu saya berangkat, dia tahu saya berangkat. Saya ceritakan, Abi berangkat sendiri karena kan Mas Khalifah baru tidur jam 10 malam. Kalau jam 1 malam Abi bangunin, Mas Khalifah lelah. Saya bilang gitu sama anak saya. Dia nggak terima. Mas mau masuk taman-taman surga katanya. Mas mau masuk Raudhah. Masya Allah. Itu jadi pikiran saya dan istri saya pun bilang Karena gini. dia ikut manasik ini ya. Iya, kalau ikut mana sih? Mas mau lihat rumah Rasulullah. Dia bilang gitu. Mas mau lihat makam Rasulullah, dia bilang. Wih, itu saya terenyuh hati saya. Gimana saya bisa memasukkan anak saya ini kembali ke Raudhah, kan gitu ya. Akhirnya Mas, Bang Fajri, saya coba download aplikasi Nusuk. Aplikasi Nusuk ini teman-teman harus tahu ya. Jadi kita tuh bisa sendiri secara mandiri mengambil jadwal gitu ya untuk bisa masuk ke Raudhah. Karena memang bagusnya sistem di situ itu lewat aplikasi itu gitu. Jadi nggak ada desak-desakan, semuanya sudah terjadwal gitu ya. Saya daftar. Awal-awal saya nggak tahu. Ternyata aplikasi Nusuk ini dibuka porsinya itu di abis ba'da asar. Hari Jumat. Di hari Jumat itu juga. Iya. Jadi paginya saya udah masuk Raudhah. Jumat sore saya coba daftar itu. Awalnya saya daftar zuhur. Ternyata
saya sampaikan ke Mutawif, kok nggak bisa dipilih jadwalnya kan gitu ya. Terus Ustadz Rivaldi bilang, nanti coba abis asar. Biasanya di abis asar tuh dibuka jadwalnya. Akhirnya saya buka lagi abis asar. Ternyata benar, bisa mengambil jadwal di hari Minggu. Jadi kan saya Jumat, yang terbuka itu hari Minggu. Dan hari Minggu adalah hari kami terakhir di Madinah. Hari kami terakhir di Madinah. Dan saya ngambil jadwal di subuh hari. Nah, itu pakai nusuk atas nama saya. Sendiri. Karena Khalifah belum punya handphone, saya berharap sekali sama Allah. Ya Allah, mudahkan saya bersama anak saya masuk Raudhah. Karena dia yang pingin gitu ya. Cuma pakai atas nama saya. Gitu. Berjalannya waktu, tetap saya bangunkan dia akhirnya di jam 3 pagi. Nanti jam 3 pagi itu? Ngambil jam 3 pagi, karena dia ada tekad. Dan bayangkan coba, anak kecil dibangunkan jam 3 pagi, dia nggak merasa susah. Mas bangun, kita mau ke Raudhah, langsung bangun. Mas mandi. Nggak mandi sih, kita bersih-bersih aja kan, karena masih malamnya kita udah bersih-bersih tuh. Kita bersih-bersih, wudhu, terus pakai kami waktu itu ke Raudhah nggak pakai ihram ya, pakai pakaian karena di Madinah kan, pakai pakaian biasa itu kita. Akhirnya saya bangunkan, saya mengantri, ternyata saya ditolak karena bawa anak saya nggak punya barcode-nya itu. Bayangin coba, anak nomor berapa? anak saya kan ikut waktu saya. Saya ikut. Dia bilang, bring your children to his mom. Jadi saya suruh mengembalikan anak saya ke ibunya. Terus saya harus mengkomunikasikan. Saya bilang, saya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. I'm far from away. I'm from Indonesia. My children want to enter out Raudhah, but he doesn't have handphone, so he cannot register. Saya bilang. Jadi dia nggak bisa daftar umroh, nggak bisa daftar Raudhah karena dia nggak punya handphone. Saya bilang, please help me. No. Diusir saya waktu itu. Bayangin coba, saya udah bangun jam 3 bawa anak saya, karena nggak punya scan barcode, anak saya nggak boleh masuk. Saya bisa masuk tanpa membawa anak saya. Kan nggak mungkin anak saya tinggal di situ kan? Karena dia nangis minta kerawatan. Iya. Karena di awal ditinggal. Cuma saya saya menepi kan. Kan orang antri banyak tuh. Di sekolah udah rame kan. Saya ngambil lain yang kedua. Ulang lagi. Alhamdulillah Mas. Itulah kemudahan dari Allah ya. Askar yang kedua ini tahu. Saya sudah berdebat tadi sama temannya kan gitu ya. Iya, kan ada saya cuma bilang please help me. Terus dia gini. Suruh masuk. Masuklah akhirnya kami ke persinggahan ke Raudhah itu tadi. Dan itu karena memakan waktu ya. Saya mengantri di jam-jam terakhir. Itu kan menjelang subuh juga tuh. Saya bilang sama anak saya, Mas, Raudhah itu taman-taman surga. Bentuknya tempat sholat. Dulu Rasulullah sholat di situ, saya bilang kan. Gimana, luar biasa kan kita bisa melihat mimbar, bisa melihat tempat Rasulullah dulu sholat. Jadi Abi berharap Mas Khalifah sholat ya di situ, saya bilang. Sholat ya, jangan putus sholat. Selesai 2 rakaat, sholat lagi. Dan kalau sholat, sujudnya lama, saya bilang. Jadi kuncinya di Raudhah itu, kalau kita sholat itu, berdoanya nggak gini. Berdoa dalam sujud. Saya bilang ke anak saya, tahu Mas, mungkin karena masih ngantuk qadarullohnya. Di sholat kedua apa ketiga itu, sujudnya lama dia. Kok nggak bangun-bangun di dalam hati saya. Kok main tertidur dia di Raudhah. Anak saya itu tertidur di Raudhah. Dalam kondisi sujud. Tapi justru waktu dia tidur itu saya tenang hati saya. Anak saya nggak rewel kan jadinya kan. Nggak minta keluar gitu kan. Lah biar aja lah. Kapan lagi tidur di dalam surga. Itulah nikmat mungkin yang dikasih Allah. Betul. Buat masnya gitu. Jadi anak saya tidur, saya langsung sholat Mas. Sholat. Sampai saya nggak kehitung deh. Saya niatnya sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat, segala niat saya sholatkan di situ. Sholat sholat qiyamul lail itu beberapa kali saya lakukan. Hajat, tobat, sholat minta. Pokoknya pengampunan sama Allah. Sampai akhirnya kita di Raudhah itu terdengar suara azan, Mas. Kalau udah azan kan
subuh. Udah di stop tuh orang masuk. Jadi saya dapat Sampai subuh di Raudhah. Masya Allah. Alhamdulillah saya dapat di itu bareng sama Pak Zul. Pak Zul. Peserta lain juga. Cuma saya nggak sadar ternyata Pak Zul ada di situ. Saya nggak sadar. Saya sadarnya Pak Zul itu setelah dia merekam dan saya masuk di video dia. Ternyata saya di rakaat 3, Pak Zul itu di rakaat 1. Di saf pertama, sorry. Di saf pertama. Nah, di saf pertama. Saya di saf ketiga dari depan kan. Itu pengalaman memang Masya Allah lah, Mas. Nggak bisa digambarkan lah. Apa namanya, atmosfernya gitu ya. Bahkan kita bisa meminta di situ, kita bisa berdoa apapun yang kamu inginkan di dalam kehidupan kamu, saya bisa tuangkan gitu dalam doa saya di sujud gitu di Raudhah. Masya Allah tabarakallah itu. Dan saya bisa, dan Allah kasih lebih waktu saya gitu. Karena di jadwalnya sendiri cuma 10 menit dikasih waktu itu. Ya, betul, 10 menit. Cuma 10 menit. 10 menit. Makanya kalau di Maharani, kalau jadwal yang bisa itu memang bapak-bapak ya. Ibu-ibu itu nggak bisa. Jadi kalau bapak-bapak itu mau ke Raudhah memang selalu kita setel, itu mau dekat subuh. Jadi biar kayak kami yang tanggal 6, itu alhamdulillah semua dapat subuh di jamaah di dalam. Masya Allah. Grup kami itu. Ini kan, waduh, kayaknya kita nggak dapat subuh nih. Udahlah, sabar lah ya. Rupanya, udah lama kita nih ya. Wah, Masya Allah. Ternyata semua kita bapak-bapak itu semua dapat subuh itu di situ. Itulah senangnya. Memang kita setelah kalau perempuan memang agak susah. Perempuan itu waktunya sangat cepat. Kadang belum sempat sholat udah diusir. Sangat ini sekali lah kalau perempuan. Kalau kita laki-laki emang kesempatannya kita di situ. Sebenarnya di Raudhah itu ada lagi tempat yang lebih afdolnya di tiang-tiangnya itu. Jadi ada salah satu tiang itu yang Rasulullah itu pernah bersandar di situ. Oh, Masya Allah. Nah, dan itu yang diantaranya rumah dan jadi mimbarnya Nabi ya? Mimbar sama rumah itu kan makam itu rumah Nabi. Nah, jadi di antara itu ada 3 tiang. Nah, tapi tiangnya nggak ngurut, tiangnya ngacak. Tapi di tiang itu di atasnya dikasih tanda. Cuman memang itu nggak kita kasih tahu ke jamaah. Karena memang kalau kita kasih tahu nanti sibuk nyari ini tuh. Iya, betul. Gitu. Kalau saya kemarin ya persis di samping makam Rasulullah, pintu emasnya itu. Nah, saya beberapa jamaah, satu jamaah dari pinggirnya itu. Di saf ketiga itu. Di tiang itu ada yang orang kalau udah sholat itu pasti diusir. Gantian. Itu ada tiang Taubah, tiang Aisyah, sama satu lagi. Berarti memang namanya. Itu ya. Kalau sahabat Rasulullah, apa jadi lupa apakah Umar itu, dia sholat juga di situ. Kenapa sholat itu? Karena Rasulullah pernah beristirahat. Kalau Fajri nggak salah ya, kisahnya seperti itu. Karena memang nggak pernah kita kaji itu kepada jamaah, karena kita takut nanti jamaah berburu itu melakukan kezaliman, hal-hal yang tidak perlu. Yang penting berada di taman surganya saja itu sudah luar biasa. Masya Allah. Karena bisa memang sampai subuh dengan waktu yang lama. Masya Allah. Orang kadang baru sholat ada diusir ya kan? Keluar. Tarik. Haji katanya. Masya Allah. Itu masnya gimana ini testimoninya itu ketiduran? Ya. Pada saat itu kan gini posisinya kan dia bersujud ya. Jadi ketika menjelang azan subuh itu saya bangun nih dia. Cuma kami dia nggak memperbarui wudhu karena saya rasa ya dia juga masih belum ini ya masih belum balik juga kan, dan ya saya serahkan aja lah, semoga Allah menerima sholat subuh dia waktu itu kan, karena memang nggak memungkinkan juga kita untuk wudhu kembali kan gitu ya, karena dia sudah tertidur di Raudhah gitu. Cuma itu jadi satu kesan sih memang. Kalau itu bisa jadi cerita nanti di masa depan anak saya kalau dia pernah tidur di teman-teman surga. Nggak ngusir ya. Enggak. Bahkan ya Askar itu dengan anak-anak itu sangat bagus. Askar di sana itu anak saya itu disapa gitu. Mereka bahkan menerima banyak sedekah loh. Anak saya itu berapa permen tuh dapat dari Masjid Nabawi itu, banyak orang bersedekah kan. Anak saya itu banyak dapat. Masya Allah. Gitu. Jadi ini image juga ya buat teman-teman yang mau bawa anak, ternyata nggak semenyeramkan itu. Tidak. Ya. Malahan sedang kalau bawa anak-anak, nggak ada yang harus ditakutkan, repot apa segala macam. Betul gitu sekali. Ya. Banyak dapat hadiah. Kadang bahkan kalau yang masih bayi-bayi itu
ya kan mau itu tentara itu diambil terus disuruh megang pintu Rasulullah itu bayinya. Masya Mau itu Allah. digendong dan itu banyak video yang bikin kayak gitu. Iya, betul. Gitu. Nah jadi nggak usah takut, malah banyak keistimewaan. Bahkan Hajar Aswad pun kadang-kadang itu diangkat, Iya, betul. ya kan dimudahkan Iya. untuk mencoba. Beda sama kita Yang orang dewasa. dewasa itu, kita berdesak-desakan itu sama orang Bengali yang badan besar-besar ya. Memang Masya Allah sih. Kalau jadi ketakutan saya itu betul-betul dihempaskan gitu ya sama Allah bahwa membawa anak itu nggak jadi masalah. Malah kita mengajarkan anak gitu ya. Kalau di TK-TK kan anak-anak dia disuruh manasik umroh, iya nggak? Iya. Ada program taman kanak-kanak, anak-anak mengelilingi miniatur Ka'bah kan gitu ya. Ini kita dikasih kesempatan anak kita langsung menjalankan umroh, Masya Allah. Itu kalau bisa dibilang priceless gitu ya. Nggak bisa diukur dengan berapapun. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi apa ya? Itulah jawaban-jawaban Allah itu ya. Iya. Kita tuh yang nggak yakin sebenarnya Allah tuh bakalan bantu kita, Allah bakalan nolong kita. Kita Iya. tuh nggak yakin. Iya. Karena emang kita tuh merasa ya kita yang bisa nyetel semua gitu. Iya. Kita yang bisa kondisikan semua. Padahal faktanya itu ya Allah Iya, gitu, yang betul. punya kekuatan, Betul. punya wewenang. Kita di tanah haram, masa Allah akan mengabaikan kita, Iya. gitu kan? Allah akan mengecualikan kita, enggak ada tuh. Kecuali kita emang bikin dosa di situ, Iya. kita bikin berbagai masalah di situ, itu mungkin Allah tegurannya akan beda. Betul. Gitu. Ada satu cerita, Mas. Saya mau cerita kalau di Madinah itu kan tempatnya tenang ya. Iya betul. Ibadah Kita tenang, lebih betul. tenang. Saya menemukan satu amal kebaikan di situ, Mas. Wah, Jadi, Masya Allah. ternyata itu di hari Jumat, setelah sholat Jumat apa ya? Ya, setelah sholat Jumat gitu ya. Ternyata banyak cara orang berlomba-lomba dalam hal kebaikan, gitu ya. Betul. Gitu. Salah satunya ternyata saya menemukan ada orang yang rela menjadi pramusaji air Zam-Zam untuk diberikan kepada jemaah lain, Betul. gitu. Jadi Ambilin satu gelas. betul. Orang itu mungkin kayak orang Pakistan apa orang India gitu ya. Dia seperti seolah-olah menguasai tabung air Zam-Zam itu dan dia mengambil satu-satu dan mengasihkan ke para jamaah. Iya. Saya sampai berpikir gini, itulah ya orang datang ke sini itu berlomba-lomba untuk mencari pahala gitu ya. Dia melakukannya di dalam Masjid Nabawi, ya kan, salah satu masjid yang memang sudah ditakdirkan bernilai pahala 1000 kali lebih baik ya ketika kita sholat di situ, dan dia bersedekah air. Kan hitungannya dia kayak melancarkan bersedekah Betul. air itu. Dan di hadis riwayat Ahmad kan sebaik-baiknya sedekah kan adalah air kan gitu ya. Itu ada hadisnya itu. Jadi dari berapa gelas dia berikan itu berapa pahala yang dia dapatkan kan gitu. Itu tersentuh hati saya bahwa banyak kok cara kita berbuat baik di tanah suci. Kalau kami kemarin kami membawa makanan burung dari rumah, Dari sini. dari tanah air. Kami bawa 2 bungkus beras anak daro. Oh, beras ya di bawah. Beras anak daro. Karena kami dengar di sana bisa kita ya, tabur kan gitu ya. Itu yang kami tabur selama di Mekah. Masya Allah. Pengen tahu juga ini burung mau nggak nih makan nasi beras anak daro gitu kan. Gitu. Karena di sana bukan beras yang dikasih, kayak biji apa ya? Jagung. Jagung yang digiling ya mungkin ya. Udah dipecah. Yang gitu ya. Kami bawa beras anak daro gitu kan. Terus reaksinya Mas? Mau. Oh, Lama loh. Anak daro ya. Iya, mau dia makannya. belum pernah nih katanya. Iya, belum pernah nih, lama kok, bagaimana kan? Anak daro Minangkabau. Iya. Masya Allah. Jadi saya pertama kali bawa bare anak daro ke Mekah ya. ya kita kan mengharapkan pahala ya dari dari bulir-bulir beras itu semoga jadi sedekah bagi. Nah ini dia Burung-burung sih itu. poin yang cerita yang dibilang sama Mas Itada itu tadi bagus banget itu. Sedekah itu hal yang kecil. Bedanya kita di Indonesia, sedekah-sedekah kayak gitu malahan nggak dihargai. Iya. Ya kita kasih sedekah misalnya 1 gelas kayak gini itu nggak dihargain, dianggap sepele aja. Iya. Di sana itu berbagi permen itu udah Iya. sedekah. Orang tuh semangat gitu. Iya betul. Berbagi, dan itu pun orang itu ngambil juga penuh semangat. Ya.
gitu, ngambilnya tuh wah ini mau sebentar habis gitu. Iya. Masalah jadi beramal itu memang masya Allah luar biasa, Hmm. dan itu sebenarnya harus ditularkan ke kita, ke Indonesia ini gitu. Jadi kalau misalnya mau sedekah Jumat di masjid ya nggak harus nasi bungkus sebenarnya, Iya. roti, minum, Iya. itu aja udah sedekah yang luar Iya, biasa betul. sebenarnya. Gitu. Dan itu patut dibawa sih ke Indonesia, Iya. Pak Fajri, gitu. Dan alhamdulillah sebenarnya di lingkungan kita kan sudah banyak tuh Jumat berkah ya. Iya. Teman-teman udah mulai paham juga kalau sedekah makanan itu nilai pahalanya luar biasa Iya. ya. Seperti itu. Nah itu Mudah-mudahan di bisa. Madinah, di Mekah nih, Nah. gimana nih? Di Mekah. Nah, di Mekah kita cerita tentang umrohnya nih. Karena kayaknya agak lebih ini nih. Nah, memang atmosfer Madinah dan Mekah itu berbeda 180 derajat. Bener loh. Pahalanya memang lebih gede di Mekah. Memang. Nah, kenapa bilang 180 derajat? Kalau di Masjidil Haram itu kita sholat pahalanya 100.000 kali lipat lebih baik daripada masjid lain di muka bumi ini kan gitu ya. Itu saya merasakan sekali kenapa seperti itu. Karena untuk perjuangan untuk masuk ke dalam pelataran Ka'bah, lantai groundnya itu luar biasa. Kita kalau di masjid Indonesia kan azan berkumandang masih bisa leha-leha datang pakai sarung gitu ya. Kalau di sana nggak bisa seperti itu. 1 jam sebelum azan kamu harus Udah siap-siap. stay, udah siap-siap di Siap-siap. masjid. Iya. Kalau perlu kamu mau melakukan tawaf sunnah di situ. Betul. Sebelum azan dikumandangkan kamu melakukan tawaf, itu pahalanya luar biasa. Kan gitu ya. Nah, itu jadi effort kita, usaha kita gitu ya untuk bisa sampai mendirikan sholat 5 waktu kalau saya sih memang prinsipnya kalau bisa di depan Ka'bah lah gitu. Berarti pakai ihram terus Mas Iqbal? Enggak, apa namanya? Sebisa Berapa mungkin mungkin saya usahakan saya pakai ihram. Tapi kalau ketika saya rasa saya terlambat ya saya mau nggak mau harus baju biasa yang ke lantai. Iya, betul. Gitu. Tapi ya bagi jemaah umroh kalau bisa, apalagi yang laki-laki, jangan sampai sholat di hotel. Iya kan? Kalau nggak ada uzur, kan usahakan. sakit, Ya. Kalau nggak ada uzur ya usahakan sholat di masjid. Tapi kalau lelah boleh sholat di hotel kan gitu ya Mas ya. Tapi ya sayang ya kan. Betul. Pahalanya 100.000 kali gitu kan. Dan itu selalu saya bawa anak saya yang kecil itu. Dia nggak rewel tapi. Alhamdulillah nggak ada rewel. Masya Allah. Sholat Jumat di jam 12 kan itu. Iya. Di panas hari. Di pelataran berarti sholat Jumat. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Panas banget itu. Panas. 100.000 kali Mas pahala. Tapi ya itu apa namanya atmosfer peribadat kan itu pusat ya. Mekah itu kan pusat hidayah dari seluruh alam gitu ya. Iya. Berpusat di situ. Itu memang saya kadang bergetar gitu loh Mas. Maksudnya ketika kita bisa melihat Ka'bah gitu ya, kita tergetar gitu kan. Bahkan ada doanya ya ketika melihat Ka'bah itu gitu kan. Itu tuh betul-betul meningkatkan ini loh iman kita gitu. Kita di situ menghambakan diri, kita di situ ya Allah memohon ampunan kan gitu ya. Bahkan saya kadang-kadang heran ya. Masih ada orang berstigma gini, Mas. Orang datang ke Ka'bah, orang datang umroh ke Mekah itu takut diazab Allah. Ada. Ya, ada. Gitu. Padahal panggilan Allah itu Allah memanggil kita itu bukan untuk mengazab manusia. Gitu. Justru kita memohon ampunan gitu kan. Kita datang sebagai pendosa ke situ. Itu yang kayak gitu tuh sebenarnya harus kita bantah sih sebenarnya. Sampai itu belum tentu, bisa jadi dia berangkat. Kalau memang nggak dipanggil Allah belum tentu dia sampai. Kok udah kepikiran dia, ini dia azab apa? Sampai itu belum tentu. Iya. Udah sok kepedean pula dia bakalan sampai ke sini. Ya itu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman di sini ya, teman-teman followers Umroh Bareng Maharani ketika sudah ada terdetak hati Allah, aku pengen ke sana gitu. Sering-seringlah berdoa seperti ini kalau saya ya. Ya Allah, kembalikanlah nikmat ibadah itu kepadaku gitu ya. Pulihkan aku dari kemaksiatan yang aku lakukan. Aku ingin datang kepadamu ya Allah. Sering-sering berdoa seperti itu. Sering-sering. Insya Allah akan panggil. Insya Allah. Di hari yang tepat gitu. Insya Allah.
Jadi di kita program berapa? 2 kali umroh ya Pak ya? Iya, 2 kali umroh. 2 kali umroh. Satu saya atas nama saya. Ah. Yang kedua saya badalkan untuk almarhum ibu. Berarti yang waktu kena tipu itu ibu belum sempat umroh sampai meninggal. Alhamdulillah ibu saya sudah haji sebelumnya. Oh, Sudah haji. Oh, Sudah. Jadi gini, ibu saya itu karena sudah sering ke tanah suci, dia pengen anaknya merasakan. Tuh. Ibu saya tahun 2010 berangkat haji. Setelah 2010 beberapa kali juga sudah melaksanakan umroh dan kenapa waktu itu ganti travel yaitu qadarullah-nya tertipu di situ. Ya Allah. Pasti ini ya biar ini anaknya biar dia rasakan lah. Ya, nanti betul, nikmatnya betul. di surga tuh. Betul. Dan apa yang ibu saya rasakan itu pengen dia sampaikan ke anaknya gitu. Betul. Dan saya dipilih. Karena nggak cukup untuk diceritakan. Iya, betul. Karena kalau kita cerita bikin video nggak cukup 5 jam, Iya, 10 jam betul. nggak cukup. Pasti masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Banyak cerita sebenarnya di sana. Tapi kalau mengingat terbatasnya waktu kan nggak mungkin saya ceritakan. Iya, Cuma memang dari perjalanan umroh bareng Maharani ini kesan pertama saya sangat luar biasa. Masya Gitu ya. Allah. Segala sesuatunya dimudahkan. Aduh, harganya juga paling ekonomis lah pokoknya. Best. Terima kasih banyak umroh bareng Maharani. Semoga saya sampai mendoakan loh. Mendoakan saya. Kan Bang Fajri kan bilang mohon doakan teman-teman ya. Terima itu saya doakan di depan Ka'bah gitu. Semoga travel ini bisa berkembang melesat lebih cepat, berkembang dan banyak jamaah umrah yang berangkat kemudian gitu. Masya Allah. Jadi memang kita udah penuh nih, berkat doa aja. Ya. Masya Allah. Inilah Masya Allah. Itulah Ya. berkahnya. Antara travel sama jamaah menyatukan kekuatan doanya itu kan. Allah mudahkan. Ya. Masya Allah. Dan selama kita perjalanan ini kita fun bener Mas, Bang Fajri. Kita selain kita ibadah umroh, kita juga mendapatkan layanan city tour ya. City tour di Mekah, city tour di Madinah, dan city tour ke Taif ya, ke Taif sama waktu itu. Dan belanja bisa gitu ya, main-main bisa, belajar agama juga bisa gitu ya. Jadi semua paket lengkap lah kalau liburan itu, nggak usah lah ke tempat-tempat yang nggak bermakna, umroh aja pokoknya. Sepakat. Kalau itu kita sepakat. Iya. Satu, ke Taif experience-nya gimana? Makan bajamba. Wah, itu juga luar biasa. Anak saya yang pertama itu ya, itu pada dasarnya dia nggak suka makan cabai. Cabainya besar-besar. Nah itu, saya nggak kepikir. Itu makan bajamba kan kita disediain nasi mandi tuh ya. Iya, dan kita duduk ya bajamba lah ya, gitu kan. Saya sanksi anak saya mau nggak makan ini ya. Dan Masya Allahnya lahap dia makannya. Dia lebih banyak makan daripada saya. Memang seperti gini, mungkin nasi mandi itu asalnya bukan dari Arab ya, mungkin dari Palestina apa ya? Nggak, emang dari negeri Arab lah. Makanan Arab. Setiap daerah itu beda-beda. Nah, ketika kita makan langsung dari tempatnya itu luar biasa. Enaknya. Sama kayak orang makan rendang, kalau belum ke Padang, belum tahu rasa rendang yang terenak kan gitu. Gitu juga nasi mandi. Masya Allah. Habis bersih. Iya, bersih itu ya. Rata-rata ya. Rata-rata. Ya. Malah ada yang minta tambah, cuman waktu terbatas. Iya, bisa diulang betul. Masya Allah. Betul. Dan Masya Allah luar biasa lah. Kita juga dapat itu ya 1 liter air zam-zam ya waktu di Madinah. Nah itu kan 5 liter. 5 liter ya, 5 liter. Nah, di setiap kamar ya, alhamdulillah. Itu juga. Aduh. Kirain dari hotel, ternyata dari Maharani. Betul itu. Karena program kerajaan Arab Saudi kan saat pulang tuh dibagi kan. Nah, yang 5 liter itu. Ternyata kita kaget begitu sampai di hotel, udah ada air zam-zam gitu ya. Air zam-zam ini kan juga luar biasa ya. Begitu keluar dari negerinya sampai di Indonesia 5 liter itu bisa harga 500.000. Di sana kita puas, Mas. Iya. Puas. Itu dia, Masya Allah ya. Puas. Senang ya. Kami alhamdulillah senang juga sih mendengar testimoni dari jamaah
itu kan kondisinya bagus. Nah ini kalau apa kritik-kritik kira-kira nih untuk Maharani apa? Kan jangan yang bagus aja, apa yang bisa membangun untuk lebih baik lagi Kritik dan Maharani saran yang ya. iya untuk ditingkatkan Baik. lagi dari Maharani. Kalau kritik mungkin saya nggak ngerti ya sistem penempatan duduk di pesawat. Paling itu aja kritiknya. Oh, Kalau bisa dekat dengan keluarga. Kayak saya kan bawa 4 anak tuh. Waktu berangkat kita agak pisah-pisah karena tapi ternyata di pesawat pun kita masih bisa mengatur. Nah, cuma kalau bisa itu bisa nggak sih online booking? Nggak bisa, karena dia kan kita book langsung charter gitu. Mas. Oh, itu ya. Jadi nggak bisa dia kita online kan booking untuk itu. Nggak bisa kayak kita pribadi Iya, online booking nggak duduk. bisa. Oh, nggak bisa ya? Jadi, kalau bisa udah kami duluan. Udah kami yang check-in-kan. Oh, iya. Gitu. Saya nggak tahu juga itu. Saya Nah. kira bisa gitu. Kalau tempat duduk beberapa pengalaman maskapai di Indonesianya bisa diatur, tapi nanti di Saudinya nggak bisa juga. Jadi pas pulang tuh ngacak. Malah kebalik, Mas. Waktu kita pulang, kan kita masing-masing register ngajuin sendiri. Nah, saya bilang sama istri saya, Mi, tolong nanti bilang kita duduknya inline. Pakai bahasa Inggris lah bilangnya. Alhamdulillah dapat. Malah kami waktu dari Jeddah ke Kuala Lumpur itu kami dapat yang sama. Kuala Lumpur ke sini sama juga. sama. Tommy dapat sama juga sama istri, nggak bisa. Dekat-dekatan. Oh. Cuman karena komunikasi kita sama kiri kanan sebelum kita kan udah dapat triknya Iya, triknya. Sebelum pramugari sudah kalau udah jalan kita amankan jamaah dan kita juga. Gimana silakan kondisikan keluarga yang dekatnya, mudah-mudahan kalau jemaah kita bisa saling berdekatan, Iya. jemaah orang lain silakan komunikasikan, mudah-mudahan bisa saling pindah, bisa dekatan. Gitu. Biasanya sih mau. Biasanya mau. Kalau sesama jemaah umroh itu memang itu paling kita bisa mengkondisikan itu untuk tempat dulu itu pindahnya ketika mau berangkat. Gitu. Itu apa ya, kondisional sih. Memang kita tidak bisa menjanjikan. Banyak tuh yang kayak gitu. Minta duduknya di gerbong kayak gitu. Waduh, ini permintaan yang sulit sekali untuk dikabulkan karena memang kita tidak punya kuasa sampai ke situ. Iya. Itu masalah. Waktu itu dari pramugarinya ngasih ruang. Ya. Duduk dulu kita kena mau Iya. Yang penting manusia loading dulu dah. Kan gitu ya. Kalau mau mengadakan perubahan baru dilakukan. Dia biasanya gini, udah masuk, udah tutup pintu itu kan masih persiapan ya. Iya. Itu udah bisa pindah-pindah Iya, sebenarnya. betul. Gitu. Jadi ya paling ya kita ingatkan juga jamaah ya untuk ini aja di dalam pesawat. Tapi mudah-mudahan ke depan bisa lah ya kita tapi yang ini sama sih yang langsung dari sini juga kan ada yang penerbangan yang langsung. Itu juga nggak bisa di setting tempat duduknya itu. Berarti kecuali Saudia itu juga sama. Saudia kita dari Kuala Lumpur check-in grup, dia bilang yang mau duduknya sama masukkan dalam satu paspor, digabung. Dan sampai di pesawat pecah-pecah juga. Itu makanya kita nggak bisa dipegang karena mereka mau cepat juga. Iya. Ya Tapi jamaah nggak perlu khawatir karena di atas pesawat kita masih bisa bernego dengan penumpang lain. Asal disampaikan dengan baik-baik gitu ya. Kalaupun tidak, biasanya tour leader juga jalan-jalan. Iya, betul. Tour leadernya bagus. Kita sebelum berangkat hitung dulu. Takutnya ketinggalan satu orang. Tapi itu quality assurance yang bagus lah. Masya Allah. Iya kan? Berarti teruji lah ya. Teruji, insya Allah. Dan saya juga terima kasih nih kepada Umroh Bareng Maharani karena memang meskipun kita dikasih jatah 2 kali umroh ya, tapi kita di hari terakhir itu kita masih bisa umroh tapi sendiri kan gitu ya. Nah waktu itu mutawifnya juga membadalkan orang. Akhirnya kami ikut gitu. Sudah disampaikan juga 3 kali umroh. Saya 3 kali alhamdulillah. Tommy 2 kali, 3 kali. 2 kali aja. Karena memang sayang gitu kalau udah di sana gitu. Ya mudah-mudahan nggak bisa diulang di sini kan? Ibadahnya. Iya. Gitu. Ya, akhirnya kali disampaikan oleh mutawif ya. Nah, kita dan keluarga semangat ini. Yang agak down waktu itu. Ya. Sekeluarga lagi. Alhamdulillah. Itu memang saya mengurangi di Mekah itu saya mengurangi belanja. Saya mengurangi aktivitas duniawi karena memang begitu ada waktu istirahat. Kita persiapkan umroh ketiga, anak saya juga saya kasih komitmen, saya kasih dia untuk berkomitmen, kita mau umroh ketiga, harus kuat, dan nanti intinya kami sampai selesai itu anak kami tidak keberatan gitu ya.
kami selesainya berangkatnya itu habis maghrib ya. Nah, habis maghrib, terus kami ngambil mikot di Masjid Aisyah itu ya, apa di Tanim itu ya. Nah, karena yang terdekat di situ kan. Selesai jam 11 malam, saya hadiahkan anak saya es krim. Di situ 24 jam tuh es krimnya. Untuk dia happy lagi. Es krimnya juga nggak ada di Indonesia. Nggak ada, betul. Betul, enak banget. Enak banget. Sana tuh beda. Ada yang beli. Es krim. Cobalah. Es krimnya emang enak banget. Jadi kalau ke Saudi harus cobain es krim. Iya, es krimnya. Masya Allah. Es krim Saudi itu luar biasa sih. Iya. Nah itu berarti cuma ini yang penerbangan ya. Kalau di pelayanan ini gimana Mas? Apa yang harus ditingkatkan? Kalau enggak, sebenarnya bukan ditingkatkan, dipertahankan. Oh iya. Sudah bagus, gitu ya. Sudah bagus, gitu ya. Baik tour leader maupun mutawifnya, masya Allah lah. Mudah-mudahan berkah ya. Jadi pahala juga kita semua gitu, berkah umroh kita kemarin, dan kapan-kapan boleh juga kita reuni lagi, siapa tahu dengan mutawifnya, dengan jemaah lain kan gitu ya. Ini bulan berapa mutawif? Jadi berangkat lagi tuh leader tahun depan ya. Kita tunggu informasi dari CEO berapa kemarin nih Pak Fajri nih, Bang Fajri. Masya Allah, mantap itu ya. Bang Ihtada, nah itu Masya Allah sih. Dan kami banyak sebenarnya dapat cerita-cerita luar biasa, dan itu beragam. Dan Masya Allah keajaiban yang itulah yang seperti Bang Ihtada tadi bilang, ada yang orang takut diazab, takut ini segala macam. Padahal Allah itu nggak pengen seperti itu. Bahkan Allah menunjukkan kebesarannya. Betul sekali. Gitu. Betul sekali. Nah, jadi itulah buat teman-teman semua yang mau umroh, itulah luruskan niatnya aja paling pentingnya. Ini pertanyaan tips dari Bang Ihtada buat yang mau umroh. Nah, ini gimana nih? Ini yang terakhir nih. Ya kan? Ya, pada prinsipnya ketika hati kamu sudah terketuk gitu ya, melihat postingan di Instagram tentang umroh gitu ya, segeralah bulatkan tekad gitu. Kalau menurut saya ya, banyak-banyak berdoa gitu, banyak-banyak mengharap kepada Allah untuk bisa segera berangkat ke tanah suci. Karena memang saya juga baru tahu ya, kita itu sebenarnya sudah diseru gitu ya ke seluruh manusia gitu ya, untuk Allah tuh udah membuka ke semua gitu, tinggal kita aja, tinggal kita mau menyambut atau enggak gitu. Jadi panggilan umroh itu, panggilan haji itu sama seperti panggilan sholat. Sholat azan itu kan nggak dikhususkan ke orang-orang tertentu kan? Untuk semua. Begitu juga umroh, gitu ya. Jadi ketika kamu ada rezeki, badan kamu sehat, gitu ya. Kalau bisa umroh dan haji di waktu muda deh. Ya, itu memang pertama kita secara fisik masih kuat, secara ekonomi kita masih bisa mengupayakan seperti itu ya. Daripada kekuatan fisik. Daripada kita nanti di waktu tua gitu ya. Apalagi haji. Ini udah berapa puluh tahun kita nunggu nih. Iya nggak? Iya kan? Syukur-syukur bisa haji furoda dah. Amin. Haji furoda di Maharani. Iya. Karena tipsnya nggak banyak. Minta aja sama Allah. Minta sama Allah dimudahkan. Karena seperti Bang Haji bilang, saya waktu mendaftarkan diri aja saya masih membawa pekerjaan saya. Bener nggak? Bawa laptop ya. Betul. Saya bilang, saya kan di kantor banyak diamanai kerjaan sebenarnya kan. Cuma memang mungkin ya itu ya, hati itu masih terpaut dunia gitu ya kan. Saya minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah aku mendelegasikan kerjaanku ini tanpa menyusahkan temanku waktu itu. Jadi Allah bantu tahapannya. Bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu untuk bisa meninggalkan pekerjaanmu tanpa kamu menzolimi teman kamu gitu. Jadi kantor saya well fine, saya pergi gitu, aman. Saya pun berangkat tanpa diganggu gitu. Dengan callingan dari kantor, dengan ini juga banyak jadi problem loh ke teman-teman semua. Kamu iya betul, kamu memegang keuangan kah, kamu memegang SDM kah, kamu memegang pekerjaan apapun itu, Allah bantu kamu bisa mendelegasikan ke rekan kerjamu kalau kamu meminta gitu sama Allah.
Itu yang saya alami sebelum keberangkatan. Nah, jadi saya berangkat itu betul-betul meninggalkan apa yang saya kerjakan di sini. Saya fokus di sana. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Nah, kalau tips buat di Mekah Madinah apa nih buat jamaah? Nah, kalau tips di Mekah dan Madinah, ya kita itu di sana bertamu ya di rumah Allah. Sebagaimana kita bertamu, tentu kita harus tahu adab-adabnya, harus tahu urutan ibadahnya seperti apa, gitu ya. Jangan kembali ke niat awal. Kamu datang ke sana mau ngapain gitu. Jangan. Saya di sana alhamdulillah nggak ada posting sama sekali tentang saya ibadah umroh. Jadi di platform media sosial saya itu lihat post semua itu. Lihat post semua. Saya posting setelah keberadaan saya di Indonesia gitu. Jadi saya berharap dengan begitu saya tidak terpecah fokusnya. Kan ada tuh orang yang sambil di sana sambil ngonten sambil saya enggak seperti itu. Saya berharap saya di sana memang merekam tapi saya simpan gitu. Sebagai dokumen pribadi gitu ya. Dan untuk saya lihat-lihat ulang gitu. Karena ini bisa jadi manifestasi juga loh teman-teman. Jadi percayalah ketika kamu sudah berangkat ke tanah suci itu, kamu melihat video-video kamu selama di sana, kamu pengen balik lagi ke sana. Podcast ini ada ya karena saya belum bisa move on. Saya minta udah sebulan nih. Nah, udah sebulan saya masih ya Allah enak banget di sana gitu. Tenang gitu ya. Ibadah, betul-betul meninggalkan aktivitas duniawi di tanah air lah gitu. Fokusnya hanya Allah saja gitu. Salawat Rasulullah gitu ya, salawat Nabi kita banyak lakukan juga di sana gitu, seperti itu teman-teman. Oke, masya Allah. Itu ya tips dari mana? Dari Pak Tommy, apa tips buat jamaah yang mau berangkat nih? Insya Allah tanggal 14 sama tanggal 16 ada 2 grup lah. Kalau dari saya mungkin ada sedikit yang terkait dengan saya juga. Sebelum ditawari sama Bang Fajri ini, sebenarnya saya waktu ditawari seperti umroh itu awalnya mau jadi jamaah umroh Maharani, bukan jadi tour leader. Karena waktu itu ada penawaran di Juli, berangkat Juli karena saya nunggu istri, anak masih sakit, mau 2 tahunnya itu September. Akhirnya istri mau ikut juga ternyata bareng saya. Akhirnya kita ambil Oktober. Padahal saya kenapa mengundur-undur terus, ditawari sama Bang Fajri waktu itu ingin umroh. Karena saya ada ketakutan juga ini. Ini mungkin banyak juga dari Bapak Ibu atau terutama lansia. Saya pernah ada tragedi di bus kampus Unan, mungkin Bapak Ibu yang pernah 2015 bus kampus Unan jatuh ke terowongan bus kampus itu, ada remblong itu. Saya ada satu korban ikut meramaikan kejadian pada waktu itu. Kaki saya patah, sedang tesis kuliah notaris, sudah 80%, tinggal mau wisuda, nunggu jadwal gitu. Qadarullah saya istirahat 2 tahun, 8 bulan tergeletak di kasur, tidak bisa ngapa-ngapain, kaki itu patah. Pasca itu kaki kiri saya ini pasca patah itu ada keluhan. Itu kalau aktivitas bolak-balik jalan atau maraton itu nyeri. Bahkan sampai pernah dulu itu mati rasa. Itulah ketakutan ketika Bang Fajri minta kalau enggak jadi jamaah sekalian tour leader lah kayak gitu. Saya kalau keinginan mau gitu kan, dimotivasi terus sama Bang Fajri, tinggalkan ketakutan segala macam gitu. Jadi sebulan sebelum saya berangkat itu, waktu Oktober itu sudah ditentukan, karena kita mau tidak mau harus berangkat, dan istri menguatkan waktu itu, dan alhamdulillah pada waktu itu saya jadi tour leader, istri juga jadi asisten tour leader, jadi mau tidak mau, kata bagaimanapun kita bagian dari Bang Fajri juga gitu kan. Alhamdulillah pada saat perjalanan dari awal, karena sebulan itu full setiap sholat, ya Allah kuatkan fisik saya, ketika saya menjadi tour leader Maharani. Karena bagaimana juga dan tungkek memberabah gitu. Saya harusnya mengcover kawan-kawan jamaah 30 orang terutama ibu-ibu bapak lansia gitu kan. Dengan saya nanti yang kakinya sakit, down jatuh gitu. Malah jadi nggak bisa membantu para jamaah gitu. Dan alhamdulillah sepanjang perjalanan 13 hari di sana, keluhan kakinya sakit ini tidak ada gitu. Masya Allah. Bahkan itu ada perjalanan 6 kilo saya jalan dari hotel menuju Masjid Kuba, kami itu sama Mutawif, iseng aja. Ada pribadi 3 orang sama kawan ya, sama ada Zul, ada Ustaz Sultan Mutawif, ada teman kita juga Bareki waktu itu yang ada perjalanan
ada tugas di Jeddah. Hmm. Kita diajak jalan. Saya sebenarnya bukan nggak mau, saya takut kaki saya kenapa. Itulah salah satu malam itu semacam percobaan. Ketakutan saya bawa dari Indonesia, apakah akan ketemu di sana atau gimana gitu. Dan ketika itu saya jalankan, alhamdulillah itulah keajaiban. Kan saya bilang keajaiban karena semasa di Indonesia kalau kaki ini terlalu terforsir, itu perjalanan kita penuh perjalanan. Kalau Mekah Madinah, kalau kita umroh, tapi itu hilang begitu saja. Apakah Allah yang menggerakkan itu? Allah yang mentakdirkan itu? Karena itulah doa saya sebulan sampai menjangka keberangkatan masih diulang-ulang karena saya sudah diamanahkan jadi tour leader. Jangan saya yang jadi tungkek morabah karena seperti itu. Dan ini cerita ini berbanding lurus dengan apa yang disampaikan Pak Junaidi jamaah kita. Yang pakai tongkat. Itu kata istri beliau, biasanya bapak ini kalau di rumah kalau jalan beberapa meter saja udah sakit kakinya. Tapi waktu itu kadang-kadang karena kursi roda yang sediakan buat beliau waktu itu di hotel nggak ketemu. Akhirnya pada saat itu beliau dengan semangat, saya udah sampai di sini, saya belum melihat Ka'bah, saya mau walaupun bertongkat saya mau lihat Ka'bah gitu. Saya menemani waktu itu. Ya, kami berangkat duluan bersama jamaah pergi ke Ka'bah. Itu beliau jalan dari Snot sampai ke Ka'bah itu kan lumayan ya. Beliau pakai tongkat. Nggak naik kursi roda ya. Kalau Pak Junaidi gimana? Itu alhamdulillah pas ketemu Ka'bah itu bergetar. Saya nggak kebayang. Sampai istrinya ikut nangis gimana waktu itu ya, karena beliau bercerita bapak ini biasanya kalau jalan berapa meter saja kakinya udah ada keluhan sakit gitu. Tapi pada saat itu PP pulang pergi, nah biasa aja. Dia memang bertongkat tapi tidak ada keluhan di kaki. Kuasa Allah ya. Di bapak ibu yang lansia atau ada keluhan, kita anak muda ada keluhan-keluhan terkait dengan fisik kita minta sama Allah dikuatkan, insya Allah perjalanan umrah kita insya Allah lancar. Karena Allah lah yang akan yang memudahkan semuanya itu. Itu yang saya rasakan. Itu sebuah ketakutan, tinggalkanlah, dan itu motivasi Bang Fajri juga pada saat itu, tinggalkan ketakutan apapun itu, karena kita fokus ibadah, tinggalkan dunia kita, dan insya Allah Allah akan bersama kita. Masya Allah. Luar biasa. Pak tour leader kita ini, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, ini selamat. Wah, rame ya ininya Bang Itada ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik ya, ini udah sore mau maghrib, nggak terasa 1 jam lebih nih kita. Ya, alhamdulillah. Ya, biasanya Instagram 1 jam, ini bisa lebih. Udah lewat mau maghrib tuh udah azan, udah ngaji di masjid. Masya Allah, ini alhamdulillah, terima kasih banyak atas waktunya ini Bang Ihtada pertama, kemudian Bang Tommy. Ini tujuan kita bikin ini memang dadakan, dan ini bukan promosi sebenarnya. Ini sebenarnya kita mengajak buat teman-teman ya followernya Umroh Bareng Maharani yang masih belum tergerak hatinya, yang masih bingung, yang masih takut ya, dengan dari kisahnya Bang Ihtada tadi, kisahnya Bang Tommy tadi. Nah, itu bisa segera, nggak harus sama Maharani, nggak apa-apa. Pokoknya berangkat ke Baitullah ya kan. Kalau wasilahnya dengan Maharani, tentu itu juga sudah Allah yang menunjukkan jalan ke situ gitu. Kalau nggak sama Maharani ya udah nggak apa-apa. Ya kan, yang penting yang paling utama itu adalah bisa ke Baitullah, mohon ampun sama Allah, mohon berdoa sungguh-sungguh kepada Allah di sana. Dan hilangkan semua prasangka-prasangka kita. Emang jadilah kita manusia, bukan jadi lagi kita tuh Tuhan kan. Jadi manusia, kita sadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Nah, itu dia pada sore hari ini kisah inspirasi di Tanah Haram. Kita bersama Bang Ihtada dan tour leader kita ini ada Pak Tommy Firdaus. Kan semoga ini Bang Ihtada keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Tommy juga keluarganya diberkahi oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk berangkat lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Amin insyaallah. Baik, demikian ya sore hari ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton. Masya Allah masih ada nih yang nonton kisah inspiratif di Tanah Haram kita. Tunggu kisah-kisah inspiratif lainnya. Nanti kita akan bikin lagi kalau ada jemaah yang mau lagi. Nah, nanti kita bikin lagi kisah selanjutnya. Baik. Terima kasih banyak Bang Ihtada, Bang Tommy atas waktunya. Kita tutup subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Aduh, Masya Allah. Minum dulu. Aduh.